Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanapi Pradana, NIM 210401023. Saya kelas reguler B1 angkatan 21. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang multiple client server menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi langkah awal pertama adalah membuat folder dengan dua file, yaitu client dan server. Lalu kita masuk ke pemrogramannya. Nah, pertama di sini ada file untuk server. Jadi pertama seperti biasa kita import threading dan socket, dan ini saya membuat hostnya itu berdasarkan dengan IP komputer atau laptop. Nah, kita akan membuat portnya itu 59000. Lalu pertama kita akan membuat mengikat server dengan localhost kita. Nah, jadi ini kita buat juga untuk si servernya ini bisa membaca berapa koneksi yang masuk. Lalu sini saya buatkan juga untuk daftar klien, dan ini juga daftar namanya. Lalu ini saya buat juga fungsi untuk ngirim pesan dari server itu ke seluruh klien, dan ini saya buat broadcast dengan parameternya itu ada message atau pesan. Nah, lalu selanjutnya dibuat fungsi untuk menghandle koneksi klien. Nah, pertama itu akan kita buat atau saya buat itu fungsi ini akan membuat pesan dari server ini bakalan sama yang diterima dari klien, mau kliennya itu 1 atau 2 itu bakalan sama. Jadi si broadcastnya atau si servernya itu akan menyiarkan ke seluruh klien-kliennya. Misal klien pada 2 nanti itu, kalau ada klien yang lain itu berhasil terhubung, jadi pesannya sama. Lalu sini ada fungsi exportnya ini untuk identifikasi kalau misalnya ada kegagalan di klien kita atau di kliennya itu. Lalu itu tadi adalah fungsi untuk mengatur koneksi klien ke server. Nah, ini adalah fungsi untuk menerima koneksi dari klien. Sini saya buat receive atau penerimaan. Nah, sini kalau kita sudah di running kalau sudah terhubung dia akan akan menampilkan pesan server sedang berjalan. Nah, di sini kita akan membuat atau fungsi ini itu dia membiarkan atau memberikan server itu akses dari aksesnya kepada si klien. Nah, kalau misalnya dapat akses, dia bakalan nampilkan koneksinya itu dibuat dengan ini address dan port kita ini yang di atas ini. Lalu itu untuk fungsi penerimaan koneksi. Nah, ini tinggal untuk jalankan perintah fungsi yang sini tadi. Nah, jika sudah, kita masuk ke kliennya. Jadi kliennya itu biasa buat import threading dan import socket. Lalu ada kita buat juga host dan portnya ini harus sama dengan yang server. Ini seperti jalurnya. Nah, lalu ketika sudah running dia akan menampilkan pesan ini ketika nama Anda, dan sini kita akan menginputkan nama kita. Jadi nama kliennya itu bebas ya. Lalu sini untuk objek kliennya. Nah, di sini untuk konekkan si kliennya itu ke localhost yang ini tadi, yang ini. Nah, lalu kita buat fungsi untuk penerimaan pesan klien. Nah, di sini saya buat namanya itu ada klien receive atau klien penerimaan ya. Lalu ada loopingnya, tray. Nah, di sini adalah pesan yang akan tampil sama dengan klien lainnya. Jadi di
Di sini ada decode dan encode. Jadi bedanya itu kalau decode itu dia nerima pesan untuk memecahkan pesan, sedangkan encode itu lo mengirim pesan. Nah, lalu di sini adalah printf. Jadi di sini ini bakalan kita akan nampilin apa aja pesan yang bakalan dibuat nanti. Nah, kalau misalnya dia tidak jalan, itu akan menampilkan dengan keterangan error pesannya. Lalu sini kita berfungsi untuk pengiriman pesan dari klien. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk pesan apa yang bakalan dikirim. Lalu si klien tuh bakalan ngirim pesan apa aja. Inilah fungsinya. Lalu di sini untuk receive thread ini maksudnya adalah fungsi di mana untuk mengurutkan instruksi dari penerima, dan ini adalah urutan instruksi dari si pengirim. Oke, ini coba kita udah selesai ya. Ini kliennya juga sudah selesai. Jadi kita coba kita running. Nah, ini langsung ada pemberitahuannya bahwa server sedang berjalan. Nah, lalu kita buat ke si kliennya. Pertama kita ketik Python. Nama filenya adalah client.python. Nah, sini kita suruh ngetik nama Zanapi Pradana. Nama kita buat ID-nya itu siapa? Nama panggilan aja, Zanapi. Nah, di sini sudah diberitahu di pesan ini bahwa di servernya ada Zanapi Pradana dengan nama panggilan itu Zanapi gitu. Nah, ini kan baru satu klien gitu kan. Jadi kalau kita buat dua sama kayak tadi. Ya, sudah kita misal Muhammad Sidik, namanya adalah Sidik. Nah, jadi pesannya akan sama. Di sini akan sama, di satu sisi lagi, dan sini akan muncul juga, dan di sini akan tersimpan di servernya atau terbaca di servernya. Nah, di sini kita coba buat satu lagi ya. Satu lagi karena di servernya itu saya buat si server itu bisa membaca 4. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini kita buat satu lagi Python. Nah, ini kita buat Muhammad. Kita buat Thompson 1000. Namanya siapa? Nama panggilannya Thompson aja. Oke, sini langsung muncul. Jadi si Thompson kita buat kirim pesan dulu. Hai semuanya. Nah, Thompson 1000. Hai semuanya. Langsung muncul semua. Di si Sidik misal ngomong hai juga. Si Zanapi ngomong, saya ngirim pesan hai juga, saya semua kan. Nah, jadi pesannya akan sama semua. Jadi kira-kira itu penjelasan program saya tentang multiple client server. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.